Halo teman-teman, salah satu bentuk penilaian dalam Olimpiade Sejarah ini adalah dengan membuat video tentang sejarah lokal di daerah kita masing-masing. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video tentang PDRI di daerah saya. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memberikan suatu informasi penting mengenai PDRI ini, yaitu tentang Hari Bela Negara. Hari Bela Negara ditetapkan pada setiap tanggal 19 Desember melalui Keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hari Bela Negara ini merupakan satu-satunya hari besar nasional yang berasal dari luar Pulau Jawa. Harapan saya, teman-teman dapat memperingati Hari Bela Negara ini di daerahnya masing-masing. Ayo langsung ikuti saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azani Tristan Aulia, salah satu finalis Olimpiade Sejarah yang berasal dari SMA Negeri 1 Batu Sangkar dari Provinsi Sumatera Barat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan peranan radio YBZ 6 dalam perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berada di Kecamatan Lintaubo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, PDRI ini bermula dari ditangkapnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta di Yogyakarta oleh Belanda pada masa agresi militer Belanda kedua. Sebelum ditangkap, Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan mandat kepada Menteri Syafruddin Prawiranegara yang pada saat itu sedang berada di Bukit Tinggi. Dengan menerima mandat tersebut, Menteri Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang berpusat di Sangir, Solok Selatan. Selain itu, pemerintahan PDRI ini bersifat gerilya yang bermula dari Bukit Tinggi, lalu ke Situjua, lalu ke Halaban, dan terakhir di Lare Air, di tempat saya berdiri saat ini. Dengan salah satu tujuannya adalah membawa alat komunikasi radio YBJ 6 agar bisa berkomunikasi dengan Menteri Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sangir, Solok Selatan, A.A. Maramis yang sedang berada di India, dan juga pemerintahan militer yang saat itu sedang berada di Jawa. Posisi saya berdiri saat ini dulu yang merupakan kawasan rumah Inyak Soma, yang dimana radio tersebut berdiam selama 3 bulan. Radio ini memiliki massa sekitar 750 kg. Coba teman-teman bayangkan, bagaimana caranya radio dengan berat seperti itu diangkut oleh 10 orang secara bergantian hingga mencapai posisi saat ini. Radio ini merupakan salah satu target prioritas Belanda untuk dihancurkan agar memutus komunikasi antar pihak Indonesia. Upaya yang dilakukan masyarakat sekitar untuk mempertahankan eksistensi radio ini adalah dengan membuat jadwal ronda yang dihadiri oleh tentara, perangkat daerah, dan juga masyarakat sekitar yang dilakukan secara bergantian. Para wanita juga berkontribusi besar dengan membuat dapur umum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tentara. Lalu para warga juga memberikan tempat tinggal kepada tentara agar tidak dicurigai sebagai kamp militer. Dan juga akses sarana transportasi seperti jembatan juga diputus agar pihak Belanda tidak dapat masuk ke daerah ini. Dan tak kalah pentingnya, radio ini menyiarkan bahwa pemerintah Indonesia masih ada ke India yang kemudian diterima oleh A.A. Maramis. Lalu A.A. Maramis pun menyampaikannya ke dunia, dan dunia pun tahu bahwa pemerintah Indonesia pun masih ada. Melihat kejadian ini, pihak Belanda pun menjadi malu dan terdesak oleh desakan-desakan dunia internasional. Oleh sebab itu, pihak Belanda pun mulai melunak dengan dilaksanakannya perundingan Rum Royen dan berakhir dengan konferensi meja bundar.
Dalam konferensi meja bundar, pihak Belanda pun mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950. PDRI ini, nilai yang dapat kita ambil pertama adalah nilai kebersamaan. Bagaimana para tokoh-tokoh dari Sumatera Barat, India, dan juga Jawa saling bahu-membahu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah disampaikannya pesan dari radio ini ke India, terjadi peristiwa yang kita kenal sekarang dengan peristiwa serangan 1 Maret yang membuktikan bahwa kekuatan militer Indonesia masih ada. Buat nilai gotong royong, bagaimana para warga membawa radio Seberat ini ke titik yang berada saat ini. Tentu saja tidak mudah dan juga sangat susah, mengingat daerah di sini berbukit-bukit. Akan tetapi, dengan semangat juang yang membara, mereka mampu membawa radio ini ke sini, ke titik saat ini. Dan yang terakhir, nilai teladan. Bagaimana Menteri Syafruddin Prawira Negara segera membalikkan mandatnya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta setelah Presiden dan Wakil Presiden dilepaskan. Padahal mandat yang diberikan kepadanya itu tidak secara tertulis. Hal yang dapat dicerminkan dari kejadian ini adalah kepentingan bersama dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oleh karena itu, kita sebagai para siswa harus meneladani kisah-kisah tokoh yang tadi dengan mewujudkan generasi emas 2045. Demikianlah video singkat saya tentang PDRI di wilayah saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.